Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidar Afnan Fahrudin dengan NIM 4222001026. Pada video kali ini saya akan mereview sebuah makalah yang berjudul tentang Depth Estimation by Combining Binocular Stereo and Monocular Structure Light. Oke, untuk agenda yang akan kita bahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama ada introduction, yang kedua relate work, yang ketiga sistem, yang keempat eksperimen, dan yang kelima yaitu conclusion. Introduction. Depth estimation atau estimasi kedalaman merupakan masalah mendasar dalam penglihatan komputer yang memiliki banyak aplikasi dalam bidang pemodelan 3D, robotika, UAV, realitas tertambah atau augmented reality, dan kendaraan otomatis atau vehicle autonomous. Sistem sinar terstruktur aktif binokular, misalnya Intel D435, mengandalkan dua kamera infrared dan satu proyektor infrared untuk estimasi kedalaman, yang memiliki adaptabilitas yang baik di dalam ruang maupun di luar ruangan. Dari segi perangkat keras, dibutuhkan 3 kamera dan satu proyektor yang tidak ringkas. Dan dalam penelitian ini kita juga mencari solusi sensing kedalaman atau depth sensing yang ringkas dalam mengintegrasikan keunggulan sinar terstruktur monokular dan visi stereo binokular. Dataset akan dibuka untuk penelitian lebih lanjut. Di sini juga ditemukan bahwa DNN dapat mengestimasi peta disparitas atau disparitas map dari sepasang gambar stereo asimetris dengan akurat, yang dimana salah satunya bersifat pasif dan yang lainnya aktif. Relate work. Pertama-tama menggunakan jaringan saraf atau konvolusional CNN untuk membandingkan dua potongan gambar, misalnya 9x9 atau 11x11, dan menghitung biaya pencocokan mereka. Selanjutnya terdapat GateCNet, pertama-tama menggunakan konvolusi 3D untuk agregasi biaya dalam volume biaya 4D, dan menggunakan soft argmin untuk meregresi disparitas. Kemudian penelitian terbaru menunjukkan bahwa konvolusi 3D dapat meningkatkan akurasi pencocokan pada dataset tertentu. Selanjutnya mengusulkan jaringan propagasi spesial non-lokal untuk melengkapi kedalaman. Setelah itu mempelajari normal permukaan sebagai representasi perantara untuk mengatasi masalah kabur pada kedalaman. Sistem. Pada sistem sini terdapat hardware yang mana dalam makalah ini penulis merancang sebuah kamera stereo yang inovatif seperti yang diilustrasikan pada gambar 1. Kamera stereo yang diusulkan terdiri dari kamera RGB, kamera infrared, dan proyektor infrared. Namun, kamera stereo yang diusulkan memiliki perbedaan yang signifikan dari Kinect. Sistem stereo yang diusulkan terdiri dari dua subsistem, karena itu kedua subsistem tersebut memiliki keunggulan yang saling melengkapi. Yang kedua yaitu terdapat depth estimation pipeline. Nah, jadi seperti yang dijelaskan di makalah, kamera kedalaman atau depth camera yang diusulkan terdiri dari dua subsistem. Inputnya termasuk gambar RGB, gambar infrared, dan gambar referensi speckle. Kamera stereo binokular misalnya Z. Nah, dalam kamera depth kamera ini diusulkan juga harus ada jarak dasar yang cukup antara kamera infrared dan kamera RGB, karena kedua kamera digunakan untuk subsistem stereo binokular. Selanjutnya gambar RGB, gambar infrared, dan peta disparitas dimasukkan ke dalam jaringan pencocokan stereo untuk mengestimasi peta disparitas akhir. Kemudian yang ketiga terdapat monocular structure light. Berbeda dari sistem stereo binokular, pada sistem sinar struktur monokular, kamera diganti oleh proyektor. Proses estimasi kedalaman mirip dengan Kinect. Untuk menghilangkan pengaruh kecerahan yang berbeda dari dua gambar yang akan dipasangkan. Di sini kita akan mengikuti metode untuk mengonversi gambar-gambar ini menjadi gambar binary. Ukuran jendela pencocokan diatur menjadi 21x21 dengan peta disparitas. Kita dapat memperoleh peta kedalaman ZM di mana BM adalah dasar dan FM adalah panjang fokus sistem sinar terstruktur monokuler. Nah, di sini merupakan
tata letak dari berbagai kamera kedalaman yang terdapat 4 buah kamera. Yang pertama yaitu kamera stereo binokular, misalnya kamera Z. Yang kedua yaitu kamera kedalaman sinar terstruktur monokuler, misalnya kamera Kinect. Dan yang ketiga yaitu kamera kedalaman binokular aktif, misalnya kamera Intel D435. Dan juga yang terakhir yaitu desain kamera kedalaman atau depth kamera yang telah diusulkan. Sistem. Pada gambar 2 ini merupakan alur dari metode estimasi kedalaman yang diusulkan. Pertama, peta kedalaman awal diperoleh dengan menggunakan subsistem sinar terstruktur monokuler atau MSL dengan mencocokkan gambar infrared dan gambar referensi yang sudah tersimpan. Kemudian pasangan gambar infrared dan RGB dimasukkan ke dalam jaringan pencocokan stereo untuk mengekstraksi fitur dan membangun volume COS. Dan informasi dari subsistem sinar terstruktur ini akan diintegrasikan dalam volume COS untuk memperoleh peta disparitas berkualitas tinggi. Nah, gambar ini merupakan final disparitas map atau hasil akhir dari disparity. Kemudian gambar 3 yaitu prinsip dari sistem sinar terstruktur monokuler. Nah, pada gambar 3 ini terjadi perubahan kedalaman yang akan menyebabkan pergerakan titik-titik speckle ke arah horizontal. Stereo Matching Network and Fusion Strategy. Kamera infrared dapat menerima cahaya speckle aktif dan cahaya ambient. Sepertinya sulit untuk mencocokkan gambar jenis ini. Untuk memverifikasi adaptabilitas DNN terhadap gambar stereo dengan tekstur asimetris, di sini kita mengubah dataset pelatihan dan pengujian Flighting 3D untuk RAW. Nilai korelasi dalam volume biaya dinormalisasi menjadi 0,1 untuk menghindari korelasi negatif puncak. Dalam penelitian ini, peta disparitas diambil sebagai panduan eksternal untuk jaringan pencocokan stereo. Eksperimen. Nah, dalam eksperimen ini yang pertama terdapat prototipe, yang dimana dalam prototipe ini untuk melihat efektivitas sistem yang diajukan. Nah, di sini juga kita membangun sistem prototipe seperti yang terlihat pada gambar 5. Kedua kamera memiliki panjang fokus 4 mm dan resolusi 1280 x 960 dengan jarak subsistem stereo adalah 94,14 mm dan jarak sistem sinar struktur monokuler adalah 63 mm. Proyektor berbasis elemen optik difraktif atau DOE dapat memproyeksikan sekitar 11.000 titik speckle ke dalam adegan. Nah, jenis proyektor ini juga sangat murah. Nah, harganya kurang dari $3. Kemudian yang kedua terdapat dataset and evaluation metric. Nah, untuk datasetnya sendiri, di sini kita menggunakan dataset stereo synthetic scan flow yang mencakup Flying Things 3D, driving, dan Monka. Dataset ini terdiri dari 35.454 gambar latihan dan 4.370 gambar pengujian berukuran 960 x 540 dengan peta disparitas ground truth yang akurat untuk mengevaluasi kinerja sistem yang diusulkan. Nah, di sini kita juga perlu mengumpulkan dataset dari monobino stereo di lingkungan dalam ruangan yang mencakup berbagai adegan dalam ruangan, termasuk kantor, ruang tamu, kamar tidur. Tetapi sulit untuk mendapatkan peta disparitas ground truth yang sesuai untuk pasangan stereo. Nah, selama proses pengambilan gambar, ribuan speckle bergerak diproyeksikan untuk rincian pelatihan jaringan yang akan disajikan. Nah, gambar 4 ini merupakan gambar evaluasi pada scan flow yang terdapat gambar left, right, RAW0, RAW0 OM, dan GT. Tabel 2 ini merupakan evaluasi kuantitatif pada dataset pada keadaan real. Nah, akhiran G ini menandakan panduan digunakan selama pelatihan model jaringan. Perlu diperhatikan juga ketika proyektor menyala, kedalaman dari MSL digunakan sebagai panduan dalam model dengan akhiran G. Jadi ketika proyektor DOE dimatikan, kedua gambar kiri dan kanan bersifat pasif.
Panduan tidak tersedia dan tidak digunakan dalam prediksi jaringan. Quantitative evaluation. Di sini juga kita akan mengevaluasi metode yang diusulkan pada dataset ScanFlow. Jadi ketika kedua dataset pelatih digunakan, model yang dihasilkan PSMNet-OM dapat seimbang untuk kedua dataset uji. Hasil kualitatif ditunjukkan pada gambar 4, seperti gambar ini, merupakan hasil gambar datasetnya, gambar yang telah dilakukan. Kemudian untuk lebih memverifikasi efektivitas metode juga diusulkan di sini untuk mencoba mengevaluasi model pada dataset adegan nyata yang telah dikumpulkan, yaitu monobino stereo. Hasil kuantitatif ditunjukkan pada tabel 2. Yang yang sudah saya jelaskan sebelumnya pada tabel 2 ini. Nah, ketika ada dataset yang sudah dimodifikasi ditambahkan kesalahan BAT 2.0 dari model yang dihasilkan RAF-OM, maka akan berkurang menjadi 14,60% dari tabel evaluasi kuantitatif pada saat keadaan real. Kemudian qualitative evaluation. Di sini dilakukan juga pengujian sistem yang diusulkan dalam adegan dinamis dengan kehadiran orang dan adegan luar ruangan, di mana sulit untuk mendapatkan peta disparitas ground truth. Untuk adegan-adegan ini, di sini penulis juga menyajikan hasil perbandingan secara kualitatif pada gambar 7, kemudian membandingkan sistem yang diusulkan dengan Kinect V1 dalam keadaan dalam ruangan maupun luar ruangan. Kinect dapat menghasilkan estimasi kedalaman padat dalam adegan dalam ruangan. Nah, di sini juga penulis membandingkan sistem kami dengan Intel RealSense D435 yang hasilnya ditampilkan pada gambar 8. Nah, ini merupakan hasil eksperimen yang menunjukkan perbandingan kualitatif. Pada perbandingan kualitatif ini, kolom pertama menunjukkan gambar RGB, yang kedua menampilkan peta disparitas RAF-OMG, dan kolom ketiga menampilkan peta disparitas Kinect. Baris pertama ini merupakan hasil dalam adegan dalam ruangan. Sulit bagi Kinect untuk menghasilkan peta kedalaman yang stabil di luar ruangan untuk menjaga anonimitasnya atau anonimus wajahnya dari wajah yang dimasker. Kemudian ini merupakan gambar 8, yaitu perbandingan kualitatif dengan Intel RealSense D435. Nah, di sini merupakan perbandingan gambar dari RGB, D435 dan RAF-OMG. Nah, di sini juga D435 menggunakan dua kamera untuk mendapatkan peta kedalaman dan kamera ketiga untuk mengambil tekstur di mana okklusi tidak dapat dihindari. Sebaliknya, sistem juga tidak dapat menghasilkan peta kedalaman yang secara alami selaras dengan gambar RGB dengan hanya dua kamera untuk menjaga anonimitas wajahnya di masker. Limitation. Jadi pada sistem sinar struktur molekuler diperlukan sebuah gambar referensi jadi dari target datar dengan kedalaman yang diketahui, yaitu ZREF. Saat mengambil gambar referensi, di sini kita berasumsi bahwa sumber optik kamera tidak lurus terhadap target datar. Namun hal ini sulit untuk dijamin dalam praktiknya dibandingkan dengan sistem stereo binokuler. Sistem sinar struktur monokuler lebih sulit dikalibrasi dalam percobaan. Nah, di sini juga ditemukan bahwa peningkatan jumlah titik panduan tidak meningkatkan akurasi, dan kedepannya juga akan fokus kepada kalibrasi yang akurat untuk lebih meningkatkan performa. Conclusion. Nah, dalam makalah ini juga memperkenalkan dan menjelaskan sebuah sistem stereo baru yang unik. Sistem ini terdiri dari subsistem sinar struktur monokuler dan stereo binokuler yang digabungkan untuk mendapatkan estimasi kedalaman yang tangguh. Nah, dengan hanya menggunakan dua kamera, yaitu kamera RGB dan kamera IR atau infrared. Sistem ini juga memberikan peta kedalaman yang selaras secara alami dengan gambar RGB. Hasil kuantitatif menunjukkan bahwa kesalahan BAT 2.0 dari sistem yang diusulkan hanya 28,2% dari sistem stereo pasif klasik. Meskipun di bawah cahaya outdoor yang kuat, sistem ini juga berubah menjadi stereo pasif.
Juga penulis berharap pada sistem ini dapat memberikan solusi baru untuk merancang kamera kedalaman atau depth camera yang lebih tangguh untuk komunitas. Baik, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan pada review makalah kali ini. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.